Salam damai sejahtera Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu semua mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Allah yang hidup. Dia Allah yang bertahta di atas pujian. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Mari hormati Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji Dia. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas puji. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu ya Allahku, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah semua yang manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan menyukacitakan hati Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih diberikan hidup oleh Tuhan. Dan kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami memuji kebesaran Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk kami agungkan dan kami muliakan. Kami mau bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah permata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
kita mau bermazmur memuji nama Tuhan. Sebab nama Tuhan itu hebat dan luar biasa, amin. Kita juga mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu permata di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Katakan kami mau bermazmur. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, irinkan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Kami mau bermazmur. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak Katakan, petik gambus. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyian, semua alat musik, irinkan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, indah pelangi, tak
satu-satunya harta abadi dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Baik, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Asal kita percaya kepada Dia. Mari siapkan hati kita. Seberat apapun persoalan sedang kita hadapi, percayalah di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya, haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada
di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami mau tenangkan jiwa kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini buat kami semua. Kami terima dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Dan biarlah firman itu hidup di dalam hidup kami. Dan kami menghidupi firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Diurapi dan diberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Allah mengalir bagi mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi kami semua. Dan kami sebagai umat Tuhan, kami berkata, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, setiap kita menabur, kita pasti akan menuai. Hidup kita hari ini adalah hasil dari atau tuaian dari taburan kita di masa lalu. Jadi kita jangan mengeluhkan hidup kita saat ini. Jangan kita menggerutu dengan hidup kita saat ini, karena hidup kita itu adalah hasil dari taburan kita. Ya, bukan hasil dari taburan orang lain, tapi hasil taburan kita. Jadi kita akan menikmati apa yang kita tabur. Di samping benih yang kita tabur, ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu tempat di mana kita menabur. Matius 13 ayat 23 itu menuliskan tentang 3 tingkatan tuaian, yaitu 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi kalau tanah di Israel itu hasil 30 kali lipat itu hasil yang biasa. Kalau hasil 60 kali lipat itu hasil yang bagus. Kalau hasil 100 kali lipat itu adalah extraordinary. Ya, di luar hal yang biasa. Itu sangat-sangat baik sekali. Di dalam Matius 13 ayat 23 katakan demikian, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita membaca di dalam Matius 13 tentang perumpamaan tentang seorang penabur, maka kita akan menjumpai di sana ada 6 jenis tanah. Ya, 6 jenis tanah. Selama ini mungkin orang hanya tahu 4 jenis tanah, tetapi menurut saya ada 6 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah jenis tanah yang di pinggir jalan. Ya. Jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Jenis tanah keempat adalah tanah yang baik yang bisa menghasilkan 30 kali lipat. Jenis yang kelima adalah tanah yang baik yang menghasilkan 60 kali lipat. Dan yang keenam adalah tanah yang baik yang menghasilkan 100 kali lipat. Jadi tanah baik pun dibagi menjadi 3. Karena kualitas tanah yang berbeda itu, maka hasil tuaian juga berbeda. Saudara-saudara, hasil 30, 60, dan 100 kali lipat itu adalah hasil dari pilihan. Ya, pilihan. Karena pilihan dalam hidup kita itulah yang akan menentukan kualitas dari tuaian kita. Misalkan saja dalam kisah tentang Ishak, dalam Kejadian 26, ketika Ishak menghadapi kelaparan, masa paceklik, maka dalam ayat 12 Ishak memilih untuk menabur. Ya, jadi pada masa paceklik dia pilih untuk menabur. Biasanya orang kalau kekurangan itu pilihnya adalah menghemat. Kalau orang kekurangan maka mereka mengatakan konsekuensi dari kekurangan saya, maka saya harus menghemat sedemikian rupa. Saya tidak usah menabur, saya tidak usah mengembalikan persepuluhan dan lain sebagainya. Itu pilihan. Tetapi ketika Ishak memilih untuk tetap menabur di masa kekurangannya itu, maka firman Tuhan dalam ayat 13 katakan, Kejadian 26, maka Ishak menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Lalu menjadi sangat kaya.
Jadi kaya, semakin bertambah menjadi kaya, lalu kemudian menjadi sangat kaya. Nah, ketika dikatakan menjadi sangat kaya, itu adalah multiplikasi 100%, 100 kali lipat gambarannya. Dan itu adalah hasil dari pilihan. Jadi sebetulnya kita tidak bisa ngiri orang yang hidupnya berbuah-buah dalam segala aspek. Tetapi itu adalah hasil dari pilihan kita. Nah, kalau kita adalah digambarkan seperti tanah, ya, dalam perumpamaan seorang penabur, tanah itu adalah menggambarkan hati kita, hidup kita, maka tanah yang bagaimanakah yang bisa menghasilkan multiplikasi? Maka kita akan melihat ada 5 ciri orang, 5 ciri tanah yang bisa menghasilkan multiplikasi yang maksimal. Yang pertama, orang yang bisa mengalami pelipat gandaan maksimal itu adalah, baca bersama-sama, 2, 3, mau bekerja sungguh-sungguh dan maksimal. Tidak setengah-setengah. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kata segenap hati itu berarti tidak setengah-setengah, full heart. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Itu bicara tentang sungguh-sungguh, itu bicara tentang maksimal. Saudaraku sekalian, dalam bahasa lain disebut memiliki excellent spirit. Saudara, ini bukan hanya berlaku di dunia marketplace, tetapi di dunia pelayanan. Yang namanya maksimal itu harus. Kita tidak akan menikmati hasil yang maksimal kalau cara kerja kita setengah-setengah. Orang yang bekerja maksimal itu bukan hanya berusaha supaya dia menjadi orang yang berhasil, tetapi berhasil plus berguna. Ya, kalau menjadi orang yang sukses itu relatif lebih mudah, saudara-saudara. Menjadi orang berhasil mudah. Tapi menjadi orang berhasil yang berguna itu yang tidak mudah. Karena keberhasilan itu harusnya bukan hanya dinikmati oleh kita sendiri, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Bisa berguna, memberdayakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, membawa dampak bagi orang lain. Itu namanya keberhasilan yang sejati. Nah, orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan maksimal, mereka bukan hanya berhasil, tetapi juga berguna. Dan dampak dari hasil kerja yang maksimal itu adalah promosi yang datang dari Tuhan. Kalau Anda bekerja tidak maksimal, ya taruhlah misalkan saja Anton. Kalau Anton bekerja setiap kali ke kantor, datang sudah terlambat, sampai di kantor kerja sebentar, kemudian molor, tidur. Kemudian waktunya makan siang, diambil waktu 1 jam untuk makan siang. Setelah itu selesai makan siang, balik ke kantor, tidur sebentar lagi. Saya rasa saudaraku sekalian, susah untuk Anton dipromosikan. Susah. Ya. Anton berkata, waduh di sini susah dipromosikan, pindah ke tempat lain. Rekomendasinya itu tidak bagus. Rekomendasi itu tidak bagus. Orang akan mengatakan Anton bukan terkenal sebagai seorang pekerja yang maksimal, tetapi orang yang malas, sehingga menutup promosi untuk dia. Saudara. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mengalami pelipat gandaan, ini syarat karakter pertama adalah bekerja sungguh-sungguh, maksimal. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di marketplace ataupun di dunia pelayanan, yang namanya kesungguhan itu pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi di marketplace maupun di pelayanan sama-sama diperlukan kualitas yang pertama ini. Ya. Apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, maka hasilnya pasti maksimal, saudara. Ya. Kita punya usaha sendiri, kerjakan dengan sungguh-sungguh, maksimal, pasti hasilnya maksimal. Ya, jadi ini adalah karakter yang pertama. Kalau kita ingin mengalami pelipat gandaan, bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Yang kedua, saudara, orang yang mengalami pelipat gandaan adalah orang yang fokus. Fokus pada apa? Visi, tujuan, target. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudaraku,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ini yang namanya fokus. Rasul Paulus, dia mengatakan dia tidak bangga dengan masa lalunya. Dia tidak noleh ke belakang lagi, tapi dia mengarahkan diri. Dia fokus pada panggilan Tuhan, dia fokus pada visi. Fokus itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sinar matahari kalau difokuskan bisa membakar kertas. Kalau lebih difokuskan lagi menjadi sinar laser yang bisa membelah baja. Bayangkan, sinar matahari bisa membelah baja. Hidup kita juga demikian. Kalau kita fokus, saudara sekalian, mengerjakan apa-apa fokus, maka saya percaya hasilnya pasti maksimal. Hasilnya pasti maksimal. Saya sedang fokus dalam doa, dalam harapan saya, Tuhan GKKI SLCC dibuka di mana-mana. Saya fokus mendoakan saya itu, saudaraku sekalian, sampai siang jadi kenangan, malam jadi impian. Betul, setiap malam atas saya dalam tidur saya itu sampai ke bawah mimpi. Saya mau fokus di situ. Dan hasilnya Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan jalan. Ya. Satu kali ada sebuah pertunjukan. Ada seorang yang badannya tidak terlalu besar, tetapi dia di hadapan dia ada seekor kerbau yang besar. Lalu kemudian dia angkat kerbau itu, dan orang ini berhasil mengangkat kerbau yang besar itu. Wah, orang terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang badannya tidak terlalu besar bisa mengangkat kerbau yang berat badannya 2 kali lipat dari diri? Bagaimana bisa? Saudara, ketika ditanya, apa resepnya Bapak? Jamu apa yang Bapak minum sehingga Bapak kuat untuk menggotong kerbau itu? Lalu kemudian Bapak ini berkata, saya menggotong kerbau ini sejak kerbau ini lahir. Jadi begitu kerbau itu lahir masih kecil, dia angkat. Tiap hari dia angkat. Tiap hari dia angkat kerbau. Tiap hari dia angkat kerbau. Orang kurang kerjaan. Tiap hari. Berat kerbau bertambah, tapi dia terlatih terus. Dari mulai kerbau itu beratnya mungkin cuma 10 kilo atau 15 kilo. Dia sudah angkat sampai mungkin ratusan kilo. Dia kuat karena apa? Dia fokus melakukan itu tiap hari. Itu namanya kekuatan sebuah fokus. Fokus itu singkatannya follow one course until successful. Wah. Artinya apa ya? Sekali ke udara. Masa artinya selalu semua bahasa Inggris artinya selalu sekali di udara, tetapi udara yang kreatif sedikit dong. Saudara, untuk kita fokus kita perlu begini. Perhatian kita itu, fokus kita itu bukan pada kesulitan, bukan pada rintangan, tapi fokus kepada Tuhan yang sanggup membuat kita berhasil. Kita harus memikirkan itu. Tapi saya tidak mau fokus pada rintangan yang ada. Saya mau fokus pada Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk bekerja. Kalau ada orang mengatakan, Pak, saya sudah tidak bisa lagi membantu gereja, tidak apa-apa. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya tidak mau lagi terlibat dengan pembiayaan gereja, tidak apa-apa. Karena kalau Anda berkata tidak mau, Tuhan sanggup kirimkan yang lain yang mau. Amin, saudara. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi jalannya Tuhan itu adalah jalan iman, saudaraku sekalian. Jalan Tuhan, rizknya Tuhan itu adalah jalan iman. Nah, kalau kita mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita masuk dalam jalan iman itu. Kita mesti fokus. Orang yang tidak fokus, orang yang tidak punya tujuan, itu lebih menakutkan ketimbang orang yang tidak mencapai tujuan. Jadi orang yang tidak bisa mencapai tujuan itu sudah tidak sebanding
dengan orang yang tidak memiliki tujuan sama sekali. Kalau orang tidak sampai tujuan, minimal dia sudah berusaha menuju ke tujuan itu. 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kalau kita mau ingin menjadi orang yang mengalami pelipat gandaan, mesti fokus. Jangan fokus kita dibelokkan, ya. Tetap fokus sampai visi kita tergenapi. Gereja kita juga harus fokus. Fokus pembukaan cabang-cabang baru, fokus pembukaan perluasan komsel-komsel kita. Revival at home, revival at office, revival at school. Itu kita mesti fokus. Kapan Lydia membuka revival at office? Oh, ini tantangan langsung kan? Iya. Suaminya harus memberikan. Ayo Beb. Ajak 2-3 orang temanmu berdoa 15 menit. Kita membawa kebangunan rohani di tempat pekerjaan kita. Ya. Beb, Andre sudah mulai revival at school. Bu Leni, ajak murid ibu 5 menit 10 menit doa bersama. Revival tiap hari ya. Udah tiap hari. Tiap hari itu adalah doa tugas. Seminggu sekali ada waktu sedikit. Ajak anak-anak untuk berdoa untuk sekolah itu. Kemarin di doa puasa kita bicarakan itu kan, Bu Leni di sekolah. Kemudian Kinderland ya. Oh, Kinderland. Saya berulang-ulang ngomong gitu, jadi mungkin saya salah menyebutkannya salah. Terus siapa lagi yang di sekolah? Erika juga di sekolah. Saya udah bagi visi itu. Kemudian Bu Laura nanti di Kidia. Ya. Iya Kidia. Kidia atau IKEA? Iya. Sharing bangun revival at office di tempatmu. Sudah ada itu tiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu PD gitu. PD, Setiap terus? Selasa malamnya doa itu Pak. Doa itu. Buat kantor. Ya. Wah itu bagus. Yanti, Bu Ana bilang Yanti. Frankie kepala sekolah loh. Iya. Kepala sekolah mah bebas mau buat apa saja. Ya, ajak anak-anak, ayo nak berdoa untuk sekolah kita. Jadi nanti kita sebut revival at school apa namanya? Apa namanya? Surya Kasih. Hai. Mantap. Indah. Pelangi kasih. Indah. Ajak teman-teman berdoa. Jadi kita membawa revival itu ke pekerjaan, tempat pekerjaan, ke sekolah-sekolah. Kita perluas kebangunan rohani ke sana. Nah, kita mesti fokus kerjakan itu. Saya juga merindukan semua jemaat kita terhisap dalam revival itu. Semuanya. Kalau satu saat misalkan saja, misalnya nih, tahun berapa nanti misalkan saja tidak boleh beribadah lagi, kita bisa beribadah di rumah-rumah. Kalau satu saat misalkan saja, misalnya nih, tahun berapa nanti misalkan saja tidak boleh beribadah lagi, kita bisa beribadah di rumah-rumah. Saudara, saya rindu GKKI SLCC menjadi teladan untuk GKKI di seluruh Indonesia. Itu yang saya rindukan, saudara. Ya, makanya kita mesti fokus. Nah, orang yang akan mengalami maksimal multiplikasi adalah orang yang fokus. Yang ketiga, orang yang akan mengalami pelipat gandaan adalah orang yang rajin bertanggung jawab, kerja dengan tuntas. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Keep on fire, menyala-nyala. Pengkhotbah 6 ayat 6 katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Harusnya semut yang ngomong gitu, hai pemalas, lihatlah manusia.
Mestinya semut yang meneladani manusia. Tapi Tuhan mengatakan, hei manusia yang malas, lihat itu semut. Tidak ada pemimpinnya, tetapi dia mengumpulkan makanan pada musim panas. Dia terus bekerja dengan rajin. Lihat, kalau saudara perhatikan semut, saudaraku sekalian, lihat saja, rajinnya luar biasa. Nah, kalau kita malas, maka jangan berharap kita mengalami tuaian. Kalau kita malas, jangan berharap kita mengalami pelipat gandaan. Saudara-saudaraku sekalian, Anda boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya katakan demikian, sebetulnya di dunia ini terminologi kaya dan miskin itu sebetulnya boleh dikatakan tidak ada. Tetapi yang ada adalah orang rajin dan orang malas. Gitu ya, orang rajin dan orang malas. Bagaimana mungkin orang berpikir ingin kaya tetapi dia malas? Lebih baik Anda banting tulang daripada banting piring. Artinya lebih baik sungguh-sungguh rajin, saudara sekalian. Allah memberkati. Orang yang kaya itu orang yang rajin dan kemudian Allah memberkati. Semangat, ketekunan, kerajinan itu membuat orang yang biasa menjadi unggul. Tapi kemalasan membuat orang yang unggul jadi biasa. Jadi kita mau pilih mana? Ayo pilih kita kerja keras. Orang berkata, Pak, kan sekarang bukan waktunya kerja keras, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas, kerja keras, terus lakukan. Jadi kalau kita ingin mengalami pelipat gandaan maksimal dalam hidup kita, maka bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah orang yang mengalami pelipat gandaan adalah orang yang pantang menyerah, tidak putus asa, tidak frustrasi. Jangan saudara bilang, ya tanahnya jelek nih, nggak menghasilkan. Ngapain kau di sini? Engkau pulang tidur-tiduran. Tanah itu tidak bakal menghasilkan. Beda dengan sahabatnya, dicangkul. Hasilnya apa? Nggak kelihatan sih tadi hasilnya. Saya juga sedang menanti-nanti tadi di syuting apa kayak anggur yang gimana kayak nggak ada. Seorang backgroundnya aja padi. Aduh, gimana nih Den ini? Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar bangun namun ia jatuh. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh. Anda mungkin berusaha dan Anda gagal, tapi jangan pernah berhenti. Orang yang pantang menyerah adalah orang yang sabar. Karena kesabaran, melalui kesabaran, dia meraih lebih daripada kekuatan yang dimiliki. Jadi orang yang biasa misalkan meraih 10, orang yang sabar bisa meraih lebih daripada itu. Maaf nih, saya singgung sedikit, termasuk orang yang lagi jatuh cinta, engkau harus sabar. Dengar nih ya cowok-cowok, ketelatenan itu bisa merebut hati. Terus telaten, Pak. Pengalaman ya Pak. Tiap hari WA, sudah makan belum? Dicuekin. Sudah makan belum? Cuekin. Terus sudah makan belum? Cuekin. Rubah kata-katanya. Ayo kita makan. Nah, baru wanita sekarang cuma ditanya sudah makan belum, basi saudara sekalian. Dia berkata, ngapain cuma nanya doang, modal. Kalau belum punya modal jangan pacaran sudah. Jangan hanya sabar, nanya tiap hari, 15 hari kok dicuekin begitu jangan. Yuk kita keluar makan, langsung samber saudara sekalian. Maksud saya begini, tekun, sabar. Jangan gampang putus asa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang pantang menyerah adalah orang yang berkemenangan. Dia bukan pecundang. Thomas Alva Edison membuat lampu pijar. Saudaraku sekalian, berapa kali dia mengalami kegagalan dalam percobaannya? Tidak kurang dari 9.000 kali. 9.000 kali. Dan pada waktu itu dia menghabiskan 40.000 US dollar. Waktu itu uang yang besar sekali. Sampai akhirnya dia berhasil
menemukan bahan yang cocok untuk lampu pijar, sehingga lampu pijar itu bertahan untuk hidup selama 40 jam. Saudara-saudara, ketika ditanya apa rahasia keberhasilannya, dia mengatakan satu hal: saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut dengan kegagalan. Wah, kata-kata itu powerful sekali. Artinya dia mencoba terus, tidak putus asa, mencoba terus. Ketidakputusasaan itulah, pantang menyerah itulah yang membawa hasil. Saya ambil contoh dari yang saya sebarkan di grup WA tentang seorang yang bernama Mbah Pon. Saudara jangan tanya Mbah Pon nama kepanjangannya apa, tidak usah bertanya, saya tahunya cuma Mbah Pon aja. Penjual gudeg di pasar Beringharjo, di pojokan pasar Beringharjo. Beringharjo itu adanya di Jogja. Jadi kalau saudara baca jalan di jalan Malioboro itu, nah kiri jalan itu ada pasar Beringharjo. Mbah Pon jualan di pojokan, jualan gudeg di pojokan pasar Beringharjo. Saudara jangan tanya saya pojokan yang sebelah mana Pak, nggak usah tanya. Pokoknya kalau sana cari aja yang pojokan, kan pojokan cuma 4 saudara. Ya, nah Mbah Pon ini satu kali diundang di sebuah seminar mahasiswa. Kenapa diundang? Karena kesuksesannya. Dia punya 5 anak, 5-5-nya lulusan. 2 lulusan UGM, 2 lulusan ITB, 1 lulusan UI. Wah hebat, tanpa beasiswa. Jadi dia biayai dari jual gudeg itu. Mbah Pon ditanya sama mahasiswa dan mahasiswa sampai jengkel sekali karena jawabannya itu tidak elit gitu. Mahasiswa tanya, Mbah Pon, apa rahasia kesuksesan Mbah Pon mendidik anak-anak? Mbah Pon dengan santai jawab, "Nggih, yang anak-anak nakal didukani." Jadi dia berkata, apa rasanya mendidik anak? Ya kalau anak-anak nakal dikasih tahu. Cuman begitu jawabannya. Kemudian seorang mahasiswa bertanya lagi, Mbah Pon, kalau Mbah Pon misalkan saja waktunya bayar anak-anak sekolah, kuliah gimana Mbah? Nggih, wekdal bayar nggih dibayar. Waktunya bayar ya dibayar. Jangan begitu. Sampai saking kakinya itu mahasiswa, sampai tanya begini, Mbah Pon punya masalah enggak sih? Mbah Pon kagungan masalah apa boten? Mbah Pon jawab, masalah niku napa toh? Masalah itu apa sih? Di kamus hidupnya Mbah Pon tidak ada nama kata masalah, itu tidak ada. Jadi Mbah Pon tidak pernah melihat hidup itu adalah menjadi masalah. Karena itu dia tidak ngerti apa itu masalah. Lalu mahasiswa menjelaskan, maksudnya masalah itu gini loh Mbak, kalau misalkan saja waktu bayar kuliah dan Mbak tidak punya uang, nah itu masalah. Oh ngoten, oh begitu. Menawi boten kagungan arto gitu mau kali Gusti. Ya kalau tidak punya uang ya berdoa sama Tuhan. Mangke kan Gusti paringi. Nggih ujug-ujug gudege diborong tiang. Ngoten lho Mas Joni maksudnya. Menawi kita boten kagungan arto, ndonga kali Gusti. Jadi dia berkata ya kalau tidak punya uang ya berdoa. Nanti tiba-tiba gudeg saya diborong orang. Cuma sebegitu rahasia sederhana. Saudara sekalian, sederhana. Tapi dia pantang menyerah, berpuluh-puluh tahun dia setia jualan itu. Dan hasilnya luar biasa. Orang-orang yang pantang menyerah, mereka akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ya, jangan pernah menyerah. Berserah iya, menyerah jangan. Kalau berserah itu kita angkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan sama kita. Yang terakhir, orang yang mengalami pelipat gandaan adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat adalah iman yang memiliki arah. Arahnya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya orang yang memiliki iman yang kuat, dia akan memiliki staying power, daya tahan. Perhatikan bapak orang percaya yang bernama Abraham. Firman Tuhan mencatat demikian. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Siapa itu? Sarah. Orang yang sudah mati pucuk terpancar keturunan besar. Ini namanya multiplikasi. Dari orang yang sudah tidak ada harapan,
Tiba-tiba Tuhan ubahkan menjadi orang yang punya keturunan begitu luar biasa. Dimulai dari apa? Karena ada seorang suami yang mempercayai Allah dalam keadaan yang sebetulnya tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Mempercayai Allah sehingga Allah menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Iman yang kuat itulah yang akhirnya merubah secara total keadaan Abraham dan Sarah. Saudara, jadi orang-orang yang akan mengalami pelipat gandaan adalah mereka yang pertama mau bekerja sungguh-sungguh dan maksimal. Yang kedua, fokus pada visi, tujuan, dan target. Yang ketiga, rajin, bertanggung jawab, dan tuntas. Yang keempat, pantang menyerah. Yang kelima, memiliki iman yang kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kadang-kadang kami menjadi lemah karena fokus pikiran kami, penglihatan kami adalah kepada dunia, kepada hal-hal yang jahat, kepada kesalahan orang, dan kepada kelemahan diri kami sendiri. Kami mau rubah cara pandang kami untuk berfokus kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu dan mau untuk menolong kami. Kami sadar bahwa hidup kami bukanlah produk gagal dari Tuhan. Hidup kami adalah produk istimewa dari Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami mengharapkan perkara-perkara besar dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kalau pagi hari ini ada umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami, dan mereka menghadapi pergumulan, entahkah sakit penyakit, pergumulan perekonomian, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan mereka memerlukan mujizat Tuhan. Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang hidup. Ketika kami mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu, maka firman itu akan bekerja dan mengubahkan atmosfer hidup kami, mengubahkan keadaan-keadaan kami, dan memberi pertolongan kepada kami. Mujizat Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan mensyukuri penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan memberikan sukacita bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Demikian juga untuk anak-anakku yang ikut beribadah bersama dengan orang tua pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengendangkan tangannya dan memberikan berkat kepada kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin.
bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Sekali lagi, katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Dan ingat, kita melaksanakan protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, dan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.